Ya. Terus ini ya, yang jelas kalau perusahaan pasti tidak ingin kehilangan key employee ya. Jadi karyawan intinya yang punya performa bagus, yang kontribusi ke masing-masing kondisi dan masing-masing istilah kalau saya bisa artikan kemampuan dan kapasitas dari HR kita ya, kemampuan dia sejauh mana ya. Kalau dia istilahnya pasrah dengan aturan yang ada atau dengan perusahaan yang ambil satu pihak, berarti dia nggak berfungsi. Jangan kami bilang mau sebagai partner bisnis. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Thank you, Pak Miki. Pertanyaan selanjutnya ya dari Pak Dani. Dengan kondisi kerja WHO dan WFH, bagaimana solusi untuk menghitung produktivitas karyawan ya, Pak Miki? Mohon penjelasannya ya, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak Miki. Oke. Ya, kalau bicara produktivitas, jadi kan isinya ini topik lain ya. Makanya kenapa saya lebih senang kalau saya bawa topik, saya nggak mau terlalu komplit banyak, karena nggak bakalan terselesaikan ya. Jadi biasanya saya satu topik, jadi masuk ke lebih implementatif, dia lebih ke teknis, ya kan. Nah, kita kembali lagi ke produktivitas. Yang jelas kita tahu produktivitas itu keluaran dari output dibandingkan dibagi input ya. Jadi pengukurannya itu banyak cara. Yang jelas kalau produktivitasnya bagus, outputnya naik, inputnya tetap, itu produktivitasnya bagus ya. Terus kedua, outputnya tetap tapi inputnya kurang atau berkurang. Nah, itu bagus juga produktivitas. Ya kan? Terus outputnya naik, inputnya turun. Nah, itu ideal banget. Itu sangat produktif sekali, ya kan? Dan satu lagi, outputnya turun. Nah, kondisi sekarang mungkin ini ya, banyak yang perusahaan ya, saya nggak bilang semua, outputnya turun, tapi inputnya ditekan turun juga. Dan secara rasio itu lebih tinggi dari sebelumnya. Itu juga namanya produktif. Jadi kita harus dia teknis ya. Oke, terus itu rumusnya kan udah ada ya untuk produktivitas. Bagaimana kita memetakan ya sedikatnya ya. Kita bisa buat satu ini atau pengukurannya. Pengukuran bisa melalui KPI ya. Jadi KPI kita sebagai output apa-apa aja ya kan. Kalau kita HR kan mungkin dari sisi HR kan banyak yang kualitatif ya, kita harus kuantitatifkan ya. Misalnya training program ya kan, yang tadi gimana sekarang gimana, terus absensi ya, terus misalnya rekrutmen ya. Nah itu kita harus untuk mereview ulang supaya mencapai satu kriteria baru atau KPI baru ya. Kita nggak boleh pakai KPI sebelumnya ya kan, atau OKR ya, sekarang kan ada istilah OKR. Jadi intinya pengukuran produktivitas itu udah ada rumusnya ya. Kita tinggal identifikasikan masing-masing indikator-indikatornya ya kan, atau OKR-nya. Nah, itu akan terbentuk ya. Ya, jika ada yang mau menambahkan atau mau bertanya lagi bisa melalui chat atau di unmute juga boleh ya, Bapak Ibu. Pertanyaan di chat udah habis ya? Atau itu kita buka berapa ini pertanyaan, bagi yang mau bertanya bisa langsung unmute ya setelah selesai mute ya. Ya, selamat sore Pak Miki. Oh, sore Pak Idan. Iya, ini izin mengomentari apa ya, atau menambahkan yang dari Pak Miki ya. Iya, boleh. Iya, tadi juga ada pertanyaan kan tentang produktivitas ya. Kemudian Pak Miki juga menyentuh masalah yang berhubungan dengan
kehadiran dan lain-lain. Memang sekarang seperti yang di tempat saya saat ini, kami sedang membuat terobosan lah ya. Jadi kalau di tempat kerja saya itu dulu kami punya adalah katakanlah semacam masih kecil ya, namanya sebatas SOP gitu ya, SOP yang berkenaan dengan bencana dan apa namanya ya, dengan bencana lah ya. Dulu bencana itu definisinya hanya terbatas kepada banjir, gempa bumi, bencana alam ya, bencana alam dan banjir dan kebakaran ya, dimana intinya karyawan diperbolehkan tidak hadir, dan selama tidak hadir itu tidak ada pemotongan gitu ya, tapi dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa rumah atau areanya memang terkena bencana. Dengan adanya virus ini, dengan bencana ini, di awal juga Bapak bertanya apakah tahun-tahun ke depan akan terjadi bencana seperti ini. Kita tidak tahu jawabannya, tapi yang pasti seharusnya kita membuat ini menjadi sikap antisipatif ke depannya, ya, bahwa kalau terjadi bencana kayak begini, kita udah punya nih emergency plan-nya bagaimana gitu ya. Ini kan dalam keadaan tidak normal atau luar biasa. Jadi saya belum bisa kasih tahu bagaimana karena saya sendiri sedang menyusun. Jadi tapi kita lebih fokus kepada kita harus membuat sebuah regulasi lah ya. Bagaimana dengan bicara soal kehadiran ya, kehadiran karyawan di tempat kerja, dilihat dari perannya si karyawan itu, apakah dia diproduksi atau non produksi ya. Buat rekan-rekan di sini yang bekerja, ada departemen produksinya, ada non produksi support. Nah kalau di tempat saya kita memulainya dari situ. Yang pasti produksi juga. Nah ini yang buat yang punya produksi, dimana sering saya singgung di grup, alangkah baiknya kalau produksi itu sebelum produksi dimulai itu sudah dikawal dengan manajemen produksi ya, pengaturan produksi. Jadi ada PM-nya, production manager-nya sudah membuat sebuah plan ya, dari awal sampai akhir sudah jadwal kerja berapa hari, berapa jam, berapa pekerja, biayanya berapa, termasuk juga bahan-bahan yang diperlukan, sehingga ketika terjadi kita harus akrobat, istilah saya akrobat, itu setidaknya perubahan itu sudah ada ininya acuannya ya, dari yang normal menjadi tidak normal. Teknisnya bagaimana saya juga belum tahu, tapi kalau boleh kasih saran ya itu dari pekerjaan itu sendiri harus dipetakan dulu timelinenya dari awal sampai akhir ya, dan itu menyeluruh sama seperti project management ya. Jadi ketika terjadi keharusan tidak hadir atau keharusan mengurangi kehadiran, itu bisa diukur dan bisa direncanakan. Mungkin ada bagus nanti suatu saat kita akan bahas ini ya, entah bagaimana caranya, apakah di grup atau di sharing session seperti ini. Jadi itu usulan atau pikiran dari saya. Mungkin kita perlu ini di perusahaan ini semua kita perlu membuat sebuah regulasi yang bisa mengakomodir itu begitu. Memang kebanyakan masih belum ada yang bisa, masih meraba-raba seperti apa seperti itu. Mungkin kalau kita bisa bertemu sering, saling mencurahkan ide, mungkin kita bisa memformulasikan itu, Pak. Itu aja Pak dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Pak Hidayat ya, cukup bagus. Jadi saya mungkin tambahkan dikit lagi ya. Jadi benar ya, seperti tadi saya kasih gambaran masalah wabah pandemi ini ya. Ini kita dari dulu mulai 2003 kan ada SARS ya. Ada berapa tahun baru muncul lagi wabah lagi. Nah, berapa tahun lagi baru muncul wabah. Tapi kalau kita lihat makin ke sini makin dekat ya. 2018, 2019 ya. Jadi
kita nggak bisa prediksi apakah tahun yang akan datang akan ada wabah virus yang lebih ganas, yang lebih penularannya lebih gila dan tingkat kematian lebih gila. Kita nggak tahu ya. Artinya apa? Kita memang harus menyiapkan dulu. Kita belum istilah belum aware ya. Kita perusahaan atau belum aware. Kenapa? Karena dulu virus-virus ini penularan nggak lewat manusia ke manusia. Jadi hanya lewat hewan. Jadi pengaruhnya meskipun tingkat kematiannya tinggi, tapi penularannya nggak begitu efeknya seperti sekarang. Wah gitu ya. Nah itu satu kondisi. Kedua, makanya waktu di sharing di grup kita, sering orang tanya harus gimana ya, aturannya gimana. Kan sekarang pemerintah udah keluarkan aturan secara umum ya. Kita sebagai orang HR kita harus susun ya prosedurnya, SOP apa terhadap masing-masing untuk hal yang terkait atau terimpact dari COVID-19 ini ya. Jadi kita nggak bertanya aturannya dari pemerintah udah. Jadi itu nanti kita susun dalam satu prosedur untuk PT kita ya. Makanya ada yang suka tanya, jadi yang gimana? Belum tentu PT yang lain susun cocok dengan kita. Jadi kita harus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perusahaan kita ya. Nah, dan berapa klien kita ya. Sekarang mereka mulai susun itu kontrak ya, kontrak kerja. Kontrak kerja itu untuk yang first major ini udah masukin ke dalam. Ya, itu artinya udah masuk kalau misalnya kalau ada virus kayak gini, sejenis ini dianggap ini memang bencana alam. Jadi itu nanti lebih enak kalau kita yang udah cantumkan ke kontrak kerja itu udah jelas ya. Nah, terus masalah absensi banyak juga awalnya main tanya. Terus gimana? Saya mau dia absensi dia. Jadi sekarang kita harus mikir ya. Yang tadinya ukur cuma jam kerja dia jam 8 datang, jam 5 pulang. Dia kerja produktif juga nggak tahu. Kita mungkin sekarang udah dengan work from home, ya kita mungkin bisa pakai high tech tadi kan, jadi absensinya udah pakai teknologi ya. Saya tahu sekarang banyak provider juga menawarkan untuk absensi ini ya, itu di luar itulah. Yang mau saya sampaikan itu satu, kita sekarang harus menilai dari produktivitas ya, tadi saya bilang ya, hasilnya bukan proses lagi ya, apalagi yang sesuatu yang bisa maksudnya dikalkulasi dari hasil ya. Jadi kita harus di hasil, misalnya hasilnya kayak misalnya kita bilang IT kan per project ya kan, atau misalnya tadi Pak Hidayat bilang kalau yang project ya lebih jelas, misalnya ini habisnya berapa Pak atau berapa masing-masing kan udah dibuat project, misalnya ya dari periode ini sampai periode ini dia harus selesai kayak gitu ya. Jadi nggak peduli dia hari pertama kerja atau hari kedua atau hari terakhir kayak gitu ya. Jadi satu sedikit saya pertama kita harus bisa menyusun ya untuk perusahaan kita sendiri ya. Apakah itu programnya itu dalam bentuk SOP-nya, prosedur kerjanya, atau langkah-langkahnya, ya. Lebih teknisnya ini tata caranya. Itu kita harus menyusun dari aturan pemerintah yang udah keluar, ya. Terus kedua, mungkin kita harus mulai memikir pengukuran dari performance. Tadi saya bilang performance harus based on productivity, ya. Jadi bukan istilahnya ya pokoknya dia di kantor mau kerja nggak kerja yang penting ya datang udah kayak gitu ya, karena kondisi sekarang memaksakan kita, karena perkiraan sebenarnya kan seperti sekarang, tapi karena dengan virus corona ini akhirnya dipercepat, akhirnya 2000 sekarang berapa 2000
20 ya. 2020 udah terjadi. Padahal itu tadi perkiraan 2030. 2000 ya, 2030. Iya, 2030. Sorry. Jadi itu para ahli memperkirakan itu di dunia itu manpower ya, tenaga kerja akan berkurang kurang lebih 80 juta. Tapi itu akan terjadi pada tahun 2030. Tapi sekarang dipercepat dengan ada COVID ya. 2020 ini sekarang itu udah hampir di dunia 40 juta lebih. Yang terakhir saya dapat 40 juta udah orang nggak ada kerjaan. Udah kena PHK atau jobless lah. Gitu. Nah, itu mungkin bisa saya tambahkan. Ini ada yang raise hand, Pak Irfan, kepencet atau gimana, Pak? Atau ada yang mau ditanya? Saya mau menambahkan sedikit ya. Ada beberapa perusahaan dari teman saya ya, yang dia tuh dari perusahaannya memberlakukan untuk tes rapid untuk semua karyawannya setiap minggu, wajib tes rapid. Kalau hasilnya negatif, lanjut kerja. Kalau hasilnya positif, cepat-cepat disingkirin dari kantor. Nah, ini mungkin ya dalam kondisi sekarang ini ya seperti itu ya. Tadi yang seperti dibilang memang digitalisasi direncanakan, diprediksi digitalisasi itu tahun 2030, namun dipercepat dengan COVID. Jadi beberapa perusahaan yang belum siap gitu ya, mungkin masih mencari bentuk lah ya. Kalau yang benar-benar nggak mau berubah, akhir-akhirnya ya harus kolaps. Tapi kalau siap untuk berubah, bisa survive. Ada salah satu perusahaan, contoh ya, teman saya bilang, jadi satu perusahaan travel agent besar ya di Jakarta ya. Nah, travel agent itu sekarang jualannya apa? Catering. Karena kenapa? Dengan COVID ini pariwisata semua mati. Rencananya mungkin bulan Juli baru akan buka. Jadi akhirnya mereka pikir, apa yang masih jalan ya? Oh iya, makanan. Mereka beralih ke catering. Jadi mau nggak mau perusahaan kalau mau survive ya harus bisa digitalisasi gitu. Oke, terima kasih. Masih ada yang mau bertanya? Kita masih punya waktu 13 menit lagi ya. Saya tambahkan sedikit juga ya dari teman yang dari ini yang travel. Mereka sekarang kebanyakan dapat gajinya 50%. Nah, itu mungkin sudah terjadi satu komunikasi ya. Makanya saya bilang untuk kondisi sekarang memang komunikasi bipartit itu penting sekali ya. Jadi kita harus komunikasikan, kita cari kesepakatan. Ini kan semua bukan kita semua mau ya, baik sebagai pengusaha maupun pekerja. Nah, itu mungkin saya bisa tambahkan. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Kita masih buka kira-kira mungkin 2 pertanyaan ya. Atau ada yang mau sharing lagi? Mau tambahin, mungkin ada yang kurang? Ada chat nih Pak ya. Dari Irfan, Pak Irfan ya. Bagaimana policy Disnaker untuk program perampingan perusahaan dan prosedurnya? Oke, sebenarnya kalau saya dari Demnaker ya, kementerian sebenarnya mereka udah prosedur ya. Intinya kalau bisa hindari PHK. Sebenarnya akan unsurnya kayak gitu. Tapi mereka tidak terlalu ketat dalam kondisi biasa. Jadi tetap buka satu kesempatan, misalnya ada satu shifting atau terjadi satu komunikasi misalnya di contoh lah ya, dirumahkan atau misalnya di off-kan dengan kondisi misalnya nanti COVID ini lewat atau new normal udah benar-benar normal, itu akan dipekerjakan kembali. Ya, itu ada satu dari guideline dari Demnaker juga ya. Ya.
Itu saya pernah lihat. Mungkin nanti kalau saya ketemu lagi, saya akan share di grup kita. Ya. Karena di sini mereka juga tahu, tapi diusahakan terjadi ada satu komunikasi untuk mencapai satu kesepakatan. Ya. Jadi sebenarnya untuk sekarang kalau memang terpaksa harus dengan kasarnya ya, PHK dengan bayar di bawah undang-undang itu sebenarnya masih memungkinkan, mengokekan dengan kondisi ada kesepakatan. Ya, begitu. Oke, ada ini komentar ya kayaknya bukan pertanyaan nih. Tapi dari Ibu Reni, tapi digitalisasi terus dijadikan alasan untuk menyingkirkan karyawan yang senior juga tampaknya. Dan mereka mengambil milenial. Mungkin ini saya bisa ini sedikit ya memberikan gambaran. Kenapa seperti ini ya? Karena beberapa teman ya, ada yang apa ya, mungkin umurnya udah 50-an atau hampir 50 gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa, kita istilahkan mereka itu gaptek gitu loh. Jadi disuruh belajar meeting pakai Zoom susah, bilang belum bisa, nggak pernah. Kadang-kadang ada yang 40-an pun orang seperti itu gitu. Jadi nggak mau belajar gitu untuk sesuatu hal baru. Tapi kalau yang mau belajar ya, saya rasa sih mungkin enggak kali ya, gimana coba tanggapan Pak Miki? Pak Miki, Jadi boleh oke, ditambahkan? kembali saya tambahkan. Jadi intinya gini, jadi kita di HR sebenarnya kita seharusnya udah ada pemetaan seperti tadi saya bilang ya, mana karyawan yang isinya termasuk good performance atau yang memang nggak bisa dibentuk lagi ya kan. Kalau kita di HR kan sebenarnya intinya kan ini, kalau bisa bina kita akan bina ya. Tapi dibina-bina nggak bisa ya, terpaksa harus dibinasakan untuk menyelamatkan secara keseluruhan ya. Jadi terkait dengan yang berumur ya, kalau menurut saya selama dia itu bisa ikuti perkembangan zaman ya, misalnya jangan sampai dia sekarang untuk contoh lah sosmed aja dia nggak bisa gitu. Gimana dia mau berkomunikasi dengan misalnya nanti sebagai bawahannya, ya kayak gitu ya. Jadi kembali lagi kalau yang untuk berumur, selama dia bisa mengikuti zaman dan dia tetap update itu kompetensi dia dan skillnya, saya rasa tetap dipakai ya. Apalagi saya bisa kasih gambaran ya, terutama untuk bidang misalnya di pertambangan itu usia hampir 50 itu mereka masih bisa diterima. Jangankan yang udah di dalam udah 60 masih kerja. Jadi kita kembali lagi ke bidang usahanya, satu ya, bidang usaha. Kedua itu kembali lagi ke karyawan itu sendiri. Kalau misalnya dia merasa, oh dulu saya juga lakukan ini, dan dia nggak mau upgrade pengetahuan dia, skill dia, dan kompetensi dia. Saya rasa tanpa alasan COVID ini pasti terakhir juga dia disisihkan, ya kan? Karena kalau kita ya biasanya dulu berapa PT kita memang tiap tahun dalam performance appraisal itu akan berapa persen dimasukkan untuk dikurangi. Jadi kita anggap itu di level ke ini ya, ke deadwood-nya. Jadi ya contoh kalau kita penilaian yang dulu standar kan ada misalnya penilaian performance appraisal kan dari A, B, C, D, E ya. Itu kan nanti bentuk kurva normal. Itu biasanya itu targetnya yang dapat berapa D atau E itu akan nanti dikurangi ya, apa dengan program pensiun dini atau program PHK atau ada program lain ya, program dengan pelatihan itu peralihan dari sebelum pensiun. Jadi itu banyak cara ya. Yang jelas COVID ini bisa jadi salah satu alasan.
tapi menurut saya bukan alasan pokoknya ya, kayak gitu untuk yang berumur ya. Karena di sini ada satu juga yang kontra ya, ini kebetulan kena COVID, dia masuk 2 bulan udah suruh keluar ya. Terakhir saya nggak tahu itu apakah dibayar sisa kontrak atau dinego untuk capai kesepakatan. Mungkin dalam hal itu golden hand lah, golden hand ya. Jadi ada ganti lah, ganti rugi gitu. Yang jelas itu masih muda, usia 20-an, hampir 30 aja. Itu juga dibabat juga. Karena kondisi sekarang nggak memungkinkan perusahaan memiliki jumlah karyawan sebanyak itu. Kayak gitu. Ya. Oke. Oke, ada tanggapan dari Bu Reni ya. Saya setuju dengan Pak Miki, seharusnya pemetaan dulu karena core bisnis sebenarnya bidang jasa, jadi tidak bisa sepenuhnya digital. Senior itu penuh pengalaman dan nggak gaptek karena selama work from home, kita juga memanfaatkan Zoom meeting, hanya karena pimpinan baru yang mungkin kurang jeli dengan bisnis. Oke, Bu Reni. Nah, sekarang ada satu pertanyaan terakhir ya dari Pak Nicholas. Pak Miki, menurut pendapat Bapak, bagaimana menjaga momentum usaha dengan kondisi new normal ini untuk bisnis yang padat karya? Yang padat karya ya. Ya, kembali lagi sekarang kalau saya untuk padat karya ya, yang jelas itu pasti harus terjadi pengurangan ya. Kan sekarang pemerintah juga lagi ini kan, giat-giatnya untuk mensupport perusahaan, misalnya dengan cara shift-shiftan, ya, jam kerja dikurangi, ya kan, terus di shift dan istilahnya selama bisa mempertahankan produktivitas yang ada, ya, karena sekarang kondisinya kan nggak bisa full ya. Jadi saya lihat saran dari pemerintah itu cukup bagus ya. Mungkin dari dibagi berapa shift. Kemarin juga ada satu edaran kan, edaran. Jadi isinya ada shift. Cuma saya agak bingung yang padat karya itu di tengah-tengah itu ada selisih kurang lebih 5 jam ya. Kalau nggak salah ya. Itu untuk padat karya itu memang ada ini ya. Ada satu dilema, tapi itu sebenarnya bisa dibicarakan. Welcome-nya dari pemerintah saja cukup bagus ya. Artinya ada solusi, misalnya sisipan ya, yang tadinya misalnya istilahnya full 3 shift, sekarang jadi misalnya di shift-nya diperpendek dan jadi 2 shift kayak gitu ya. Tapi pengurangan karyawan untuk masa sekarang saya rasa tidak bisa dihindari, cuma bisa dikurangi ya, dengan cara sisipan atau misalnya ada juga penerapan misalnya sebagian yang dirumahkan dengan status yang tadi saya bilang kondisi normal akan dipekerjakan lagi. Jadi dia dirumahkan. Ini ada salah satu customer saya, dia rumahkan gajinya 50% dengan statement ya, dengan perjanjian lah, kesepakatan, nanti kondisi normal, mereka akan dipekerjakan. Jadi sekarang mereka dibebaskan untuk kerja. Mau kerja apa aja. Misalnya kan sekarang banyak kan, ada yang buat masker atau yang kerja part-time apa, makanya shifting job itu penting sekarang. Jadi mereka juga, perusahaan juga welcome, kamu boleh kerja aja apa. Ya, kamu masih bisa dapat gaji 50%, nah kamu kerja nanti kalau misalnya kondisi normal dan kita produksinya jalan, nah butuh, kita akan rekrut yang ini dulu, yang dalam perjanjian kita. Jadi ada satu ini ya, satu form kayak perjanjian lah, kayak PKWT. Jadi mereka udah sepakat, jadi terima dan dengan catatan boleh kerja. Mereka jadi kalau dulu kalau rumah kan nggak boleh. Jadi sekarang dikondisikan dia boleh kerja. Nah, nanti kalau misalnya udah perusahaan udah full, mereka tawarin kamu mau kerja, atau misalnya dia udah dapat kerja bagus, dia masih tawarin kamu mau balik atau udah. Kalau udah selesai, hangus. Jadi perjanjian itu kan jadi hangus gitu. Jadi selama kalau kita panggil kembali
kamu kalau nggak datang berarti habis hangus gitu. Nah, itu ada berapa teknisnya ya. Kalau secara umum saya rasa pemerintah udah ada solusi untuk padat karya juga, tapi secara teknis kita sebagai HR ya mungkin kita cari terobosan lah, salah satu kayak gini atau misalnya yang berapa yang bisa pensiun dini ya kan, kita kasih satu training untuk persiapan pensiun. Satunya kita ada topik persiapan untuk pensiun. Jadi mungkin ada satu training atau kasih satu keahlian untuk dia mungkin nanti pensiun. Untuk penutupan yang seperti tadi ya, jika ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai program retention ini bisa bisa WA ke admin HR Wiki ya. Dan saya rasa sesi hari ini kita tutup sampai di sini. Mungkin Pak Miki ada closing statement. Ya intinya COVID-19 ini memang satu krisis ya, satu wabah. Tapi yang jelas dalam krisis ini ada bahaya, tetap ada peluang ya. Jadi tidak semua industri itu mengalami krisis dengan kondisi COVID ini ya. Jadi kita harus jeli apakah perusahaan kita merupakan satu bisnis usaha yang merupakan satu kesempatan untuk kita untuk meningkatkan kejayaan dari perusahaan ya kan. Terus kedua yang jelas COVID ini pada akhirnya akan berlalu ya, seperti SARS ya atau Ebola itu nanti pasti berlalu ya, apalagi dengan diciptanya nanti forum ya. Kalau antivirusnya udah muncul ya itu dianggap udah selesai ya kan. Dan bagi karyawan sekarang yang masih dipertahankan oleh perusahaan ya kita harap ya lebih giat bekerja lebih bagus ya, dengan perjuangan perusahaan sudah mempertahankan ya kan. Dan dari perusahaan juga bisa tidak mengurangi karyawan terjadi PHK, tolong ya bertahan dengan komunikasi secara terbuka untuk mencapai suatu kesepakatan ya. Oke, kalau gitu kita tutup. Untuk tutup mohon videonya dibuka ya, kita foto dulu, habis itu kita langsung tutup, boleh keluar ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Pak. Buka online. Jatuh. Kaget.